Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa sallallahu wa sallimu tasliman katsira ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah Jum'ah dan meninggalkan aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan yang kita lakukan saat ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus segala dosa kesalahan kita dan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya jemaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, selalu bersyukur dengan keadaan kita dan bersabar atas musibah yang kita terima. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam keislaman ini sampai Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul umuri wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-ada dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita akan terhindar dari kesesatan, sehingga kita beragama dengan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151 dan ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun.
Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat 152 ini berbicara tentang kita apabila mendapatkan kenikmatan. Dan secara tekstual pada ayat ini berhubungan dengan diturunkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat paling besar. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah utus kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan ia mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat yang beriman, dan khususnya pada saat itu adalah diturunkan kepada bangsa Arab, merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kebahagiaan atas kedatangan Nabi terakhir, di mana tentang Nabi terakhir ini ribuan tahun yang lalu sudah dijelaskan, sudah diketahui bahwa akan datang seorang Nabi terakhir. Para ahli kitab mereka mengetahui tentang Nabi terakhir ini begitu jelas, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka kenal betul dengan Nabi terakhir ini, sebagaimana mereka pun mengetahui tentang sifat-sifat anak-anak mereka. Jadi kalau anak mereka punya 10, mereka tahu sifatnya satu persatu. Maka dengan Nabi Muhammad pun mereka begitu kenal tentang sifat Nabi Muhammad, Nabi terakhir ini. Mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir ini ribuan tahun. Tapi ternyata Nabi terakhir ini datang dari kalangan bangsa Arab, kalangan yang tidak diperhitungkan. Mereka berharap bahwa kedatangan Nabi terakhir ini berasal dari Bani Israel, atau dari bangsa yang mulia seperti Romawi dan juga Persia. Tetapi ternyata ini datang dari bangsa Arab, kalangan yang tidak diperhitungkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, karena kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab, maka dari tadinya mereka merindukan tentang kedatangan Nabi terakhir ini berbalik menjadi sebuah kebencian yang luar biasa dan tidak ada ujung-ujungnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, dalam perjalanan di tengah padang pasir, rombongan itu dinaungi oleh awan sehingga perjalanan mereka tidak terasa melelahkan. Kejadian seperti ini dilihat oleh seorang pendeta Bukhairah. Maka melihat kejadian seperti ini, maka ia mendatangi rombongan tersebut dan melihat ada seorang calon nabi terakhir. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, langsung saja pendeta Bukhairah ini mengenal bahwa ini adalah yang dijanjikan ribuan tahun yang lalu, seorang nabi terakhir. Tetapi ternyata
datang dari kalangan bangsa Arab. Maka dikhawatirkan dengan diketahuinya seorang nabi terakhir yang lahir dari bangsa Arab, bangsa Yahudi dan Nasrani akan menyakiti beliau. Maka pendeta Buhairah ini memberikan nasihat kepada Abu Thalib untuk segera pulang dan tidak lama-lama di Syam, karena apabila nabi terakhir ini diketahui, maka mereka akan menyakiti dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah Abu Thalib ke Syam dengan segera dan kembali pulang ke Makkah. Hadirin jemaah rahimakumullah, itulah kedatangan nabi terakhir yang dirindukan ribuan tahun, tetapi ternyata menjadi kebencian yang tiada ujungnya karena tidak lahir dari bangsa Yahudi yang mereka menunggu ribuan tahun. Dan bahkan sampai saat ini mereka tidak menyukai tentang nabi terakhir ini dan terhadap umatnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka sungguh beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat nabi terakhir, umat yang dirindukan oleh orang-orang terdahulu. Hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karena itu Allah memerintahkan pada ayat 152, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahkan bukan hanya Yahudi dan Nasrani yang mengetahui tentang kedatangan nabi terakhir ini, bahkan kebahagiaan ini atau kabar gembira ini sudah diketahui sejak Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Hadirin jemaah rahimakumullah, sungguh bahagia kita bahwa kita memeluk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada kenikmatan yang lebih berharga daripada keimanan dan juga keislaman yang kita miliki. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia ini. Dan secara kontekstual, bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada terbatas. Andaikan kita mendapatkan musibah saat ini, musibah ini tidak begitu besar daripada nikmat karunia Allah kepada kita semuanya. Maka pandai-pandailah kita untuk bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang yang bersyukur, berterima kasih atas karunia yang Allah berikan kepada kita, maka musibah pun tidak begitu berat kita rasakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa muqri'il Qur'an ma'a muhibbihi, amma ba'd. Hadirin jemaah rahimakumullah, Allah memanggil kita pada ayat 154 dengan panggilan kesayangan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sebesar apapun musibah yang kita dapatkan, itu tidak lebih banyak daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jika kita itu merasa bahwa musibah ini begitu berat, maka ista'inu, meminta tolonglah. Karena apabila Allah sudah memberikan pertolongannya, maka tidak ada yang dapat mengalahkan. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya.
Bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan cara sabar, menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita, tidak mencela terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita, karena syukur atau nikmat itu lebih banyak daripada musibah yang kita dapatkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bersabar bukan berarti diam, tetapi bersabar, berpikir, merenungkan, kemudian berusaha untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Maka itulah hakikat sabar yang sebenarnya. Maka dengan usaha yang kita lakukan untuk keluar dari masalah yang kita hadapi, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sabar itu juga harus diikuti dengan doa. Wasta'inu bis sabri was shalah. Lakukan salat yang wajib 5 waktu, salat yang sunnah seperti tahajud, salat duha, salat rawatib dan lain sebagainya. Atau kita berdoa, karena salah satu arti dari salat itu adalah doa. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berusaha, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan itu mendapatkan hasil dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, sabar itu tidak ada batasnya. Jika kita merasa bahwa sabar itu ada batasnya, artinya kita belum maksimal untuk bersabar. Karena sabar itu sendiri memiliki pahala yang luar biasa, lebih daripada ibadah yang lain. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain pahala bagi orang yang bersabar adalah pahala yang tiada terhingga. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita terus tingkatkan rasa syukur kita dan juga sabar kita dalam menjalani kehidupan ini, istiqomah menjalani kehidupan ini dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan muslim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yasartah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.